warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas lebih detail tentang IP address dan juga kita akan belajar tentang subnetting. Nah, untuk IP address sendiri itu ada IP address versi 4 dan juga ada IP address versi 6. Kita akan bahas terlebih dahulu IP address versi 4. Nah, untuk IP address versi 4 itu berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Tiap-tiap x-nya ini memiliki angka. Nah, angkanya itu dari 0 sampai 255. Tidak ada min 1, min 2, min 3. Bahkan lebih, misalkan dari 257, 258, 270 itu tidak ada ya teman-teman. Selalu angkanya dari 0 sampai 255. Contohnya, misalkan di sini IP-nya 192.168.1.1. Nah, sebenarnya kalian bebas tidak selalu 192.168.1.1. Namun, kali ini saya akan memakai 192.168.1.1. Nah, untuk penulisan yang benar itu seharusnya 192.168.1.1/24. Apa itu /24? /24 adalah prefix. Nah, prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, itu kita harus belajar tentang subnetting. Pada subnetting, di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan terakhir IP range. Oke, sampai sini kalian harus paham bahwa subnetting itu kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Kita langsung saja ke rumusnya. Sebenarnya rumusnya itu ada yang susah dan juga ada yang mudah. Yang susah itu kita akan menggunakan bilangan biner. Seperti 01, 01, 01. Nah, ini namanya bilangan biner. Namun kali ini kita akan mencoba cara yang mudah saja. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja di sini rumusnya 32 dikurangi prefix. Prefix 32 ini dari mana? 32 ini dari sini ya teman-teman. Untuk IP versi 4 itu memiliki 32 bit. Oke, kita langsung masukkan saja. 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkatnya itu sudah dari sana ya teman-teman. Pasti selalu 2 pangkat. 8-nya dari mana? 8-nya itu dari hasil 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Oke, kita langsung. Hasilnya 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, itu total IP yang bisa dipakai pada /24. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet masknya.
Nah, subnet mask ini sama aja seperti prefix teman-teman, yaitu untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Pada konfigurasi Cisco, di situ kita menggunakan subnet mask. Untuk di Winbox, kalian konfigurasinya menggunakan prefix. Untuk di Windows, kalian konfigurasinya menggunakan subnet mask. Jadi sama saja untuk Cisco dan Windows sama-sama menggunakan subnet mask. Oke, kita langsung saja pada rumusnya. Untuk mencari subnet mask itu, kita masukkan 256. Nah, 256 ini hasil dari 0 sampai 255. 0 sampai 255. Nah, dikurangi 256. 256 ini hasil dari 2 pangkat 8. Sama dengan 0. Untuk penulisannya yaitu seperti ini. 255.255.255.0. Yang diganti hanyalah angka belakangnya saja. Nah, itu hasil dari subnet masknya. Nah, sekarang kita akan mencari IP network. IP network itu adalah IP awal. Dan IP awal itu adalah 0. Ya, 0. Untuk IP broadcast-nya itu adalah IP akhir, yaitu hasilnya 255. Untuk mencari IP range, yaitu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Sesudah IP network itu adalah 1, sebelum IP broadcast adalah 254. Itu untuk hasil IP range-nya. Teman-teman paham ya sampai sini untuk mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa kerjakan soal ini. 172.168.5.1/26. Teman-teman bisa mencari jawabannya sendiri dulu, lalu kita nanti akan bahas bareng-bareng. A few moments later. Oke teman-teman, gimana nih? Sudah dapat jawabannya? Untuk yang berhasil memecahkan soal ini, saya ucapkan selamat. Dan untuk yang belum bisa, jangan berkecil hati ya. Tenang, kita akan belajar lagi. Oke, di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan terakhir IP range. Oke, kita langsung saja pada total IP-nya, yaitu 32 dikurangi prefix. Masukkan 32 dikurangi 26, hasilnya 6. Lalu kita pangkatkan. 2 pangkat 2 pangkat
6, hasilnya adalah 64. Oke, kita langsung cari subnet masknya. 256 dikurangi 64, hasilnya adalah 192. Oke, kita langsung masukkan saja ya. 255.255.255.192. Nah, kita akan mencari IP networknya. IP networknya itu adalah IP awal. Oke, untuk IP networknya adalah 0. Untuk IP broadcastnya kita lihat dari total IP. Total IP-nya 64, maka dikurangi 1 jadi 63. Oke, untuk mencari IP range-nya yaitu sesudah IP network yaitu 1 sampai sebelum IP broadcast yaitu 62. Nah, teman-teman harus ingat bahwa untuk IP network itu hasilnya selalu genap dan untuk IP broadcast itu hasilnya selalu ganjil. Dan ingat juga bahwa IP broadcast dan IP network ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu adalah IP range. Oke teman-teman, sampai sini bisa. Untuk yang masih belum mengerti, kita kerjakan soal berikutnya. Misalkan di sini soalnya 10.10.10.50/27. Kalian bisa kerjakan dulu ya soalnya sendiri, lalu nanti kita akan bahas bareng-bareng. A few moments later. Oke teman-teman, gimana nih? Sudah bisa jawabnya? Jika sudah bisa, saya ucapkan selamat. Dan yang belum, kita akan belajar kembali. Oke, kita masukkan total IP-nya. Subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk total IP-nya adalah 32 dikurangi prefix. Prefix yaitu 32 dikurangi 27, hasilnya 5. Kita pangkatkan 2 pangkat 5, hasilnya 32. Untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi 32. Hasilnya adalah 224. Oke, kita langsung masukkan saja. 255.255.255.224. Kita langsung ke IP networknya yaitu 0. Untuk IP broadcastnya yaitu 32 dikurangi 1 adalah 31. Teman-teman bisa sendiri bahwa slash 27 ini bisanya dari 0 sampai 31. Namun pada soalnya ini 50. Bahwa 50 ini tidak ada dari IP network dan IP broadcast masuk. Karena slash 27 ini hanya bisa 32 saja IP yang bisa dipakai. Nah teman-teman, ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu adalah untuk lanjutannya. Nah kan di sini blok subnet yang pertama itu dari 0 sampai 32. Dan blok subnet yang kedua adalah 32. Dan untuk IP broadcastnya yaitu 32. Dan untuk IP broadcastnya yaitu 32 tambah 32.
jadinya 64. 64 dikurangi 1 jadinya 63. Bahwa 50 di sini itu masuk ke blok subnet yang kedua. Nah, teman-teman, itu yang namanya blok subnet. Pingin misalkan ininya jadi 70. 70. Maka kita cari blok subnet yang ketiga, yaitu 63 ditambah 1 sama dengan 64. Dan 64 ditambah 32 hasilnya 96. 96 dikurangi 1 hasilnya 95. Itu IP blok subnet yang ketiga. Bahwa 70 itu termasuk blok subnet yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Nah, kita masukkan IP range-nya. Untuk IP range-nya itu kita menggunakan blok subnet yang ketiga, yaitu sesudah IP network adalah 65 dan sebelum IP broadcast yaitu 94. Teman-teman bisa paham ya di sini untuk konsep IP-nya. Oke. Dan teman-teman harus ingat bahwa blok subnet pertama dan blok subnet yang kedua tidak bisa saling komunikasi. Misalkan komputer PC A itu dengan IP misalkan 10 dan untuk komputer PC B misalkan IP-nya 33. Nah, itu tidak bisa komunikasi karena berbeda blok subnet. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang IP public dan IP private. Untuk IP public itu bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Contohnya, misalkan di sini mempunyai Facebook. Misalkan IP-nya 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Misalkan di kantor, di sekolah, di rumah. Itu bisa untuk IP public. Atau misalkan Google. Misalkan IP-nya 8.8. Bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Nah, untuk IP private sendiri, IP private itu tidak bisa diakses di mana saja karena IP private itu hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Nah, begitu untuk penjelasan IP public dan IP private. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Untuk switch sendiri, yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya misalkan PC1 terhubung kabel, lalu di tengahnya itu ada switch.
Lalu sambungkan ke PC 2. Dan juga sambungkan ke PC 3 yang ada di bawahnya. Terhubung menggunakan kabelnya itu bernama UTP dan STV. Nah, begini ya teman-teman. PC 1 terhubung ke switch terhubung ke PC 2, lalu switch juga terhubung ke PC 3 menggunakan kabel UTP atau STP. Nah, untuk konsep switch itu misalkan PC 1 192.168.1.1. Untuk PC 2-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, di PC 3-nya itu 192.168.1.3. Lalu di sini kita isi 192.168.1.0/27 maka hasilnya itu 32. Total IP yang bisa dipakai. Ini dalam box subnet yang sama ya teman-teman. Bisa dihubungkan, bisa saling berkomunikasi antar PC-nya, yaitu untuk konsep switch. Untuk router sendiri, itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan di sini kita mempunyai seperti yang tadi, kita salin saja. Itu pada angka 3-nya. Maaf. Terus kita pindahkan. Dari switch ini nanti kita akan terhubung. Oke. Nah, kita akan terhubung ke router. Dari router akan terhubung lagi ke PC 4.
Nah, untuk IP-nya itu berbeda ya teman-teman. Jadi IP-nya itu 192.168.1.1.70, maaf. Karena sudah berbeda blok subnet, untuk router sendiri yaitu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi PC4 dan blok subnet yang berbeda bisa komunikasi dengan PC2 yang berbeda juga. Itu yang dinamakan konsep router. Oke teman-teman, kali ini kita akan praktek switch. Nah, kalian buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kita akan praktek bareng-bareng. Misalkan di sini saya memiliki topologi seperti ini. Kalian ke end device, lalu klik yang PC. Nah, PC-nya 2 juga cukup ya. Lalu kalian ke network, lalu kalian ke switch. Pilih switch yang awal. Klik 1 kali. Nah, simpan di tengah. Lalu kalian konekkan kabel dari PC1 ke switch, lalu dari PC2 ke switch. Nah, kita ganti dulu ya namanya. PC1 dan ini buat maaf ya, ini kita ganti dulu. PC2 salah, ininya PC1. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi saja. Nah, habis itu kita akan mengkonfigurasinya. Kalian klik 2 kali, lalu kalian ke menu desktop. Nah, kalian pilih IP configuration. Nah, misalkan di sini IP-nya itu 10.10.10.10. Nah, ininya itu banyak 10. Kok masih diganti? 255.255.224. Tipe. Lalu kita konfigurasi juga IP keduanya. Kalian klik 2 kali, lalu kalian pilih desktop, lalu masuk ke IP configuration. Nah, yang ininya IP-nya 10. Klik 11, enter. Oh my god. Oh, maaf ya, ada yang tipe 10.10.10.11. Nah, bisa guys. Lalu ke sini. Nah, 255. Setelah konfigurasi IP address pada kedua PC ini saling berkomunikasi, coba kalian pencet PC1, lalu kalian pilih desktop, lalu kalian masuk ke command prompt. Nah, kalian bisa ngeping misalkan PC2 10.10.10.11. Nah, kalau tandanya seperti ini itu berhasil teman-teman. Nah, kalau seumpamanya kayak gini 10.10.10.12. Nah, kalau lama seperti ini berarti request timeout, yaitu itu gagal ya teman-teman.
request timeout. Berarti sudah berhasil ya. Nah, untuk cara keduanya itu kalian bisa menggunakan yang tadi, bisa juga menggunakan yang pencet yang tanda surat ini, lalu kalian ini, nah, masukkan ke sini, lalu masukkan ke sini. Nah, ya teman-teman, ini artinya sudah berhasil. Oke teman-teman, kali ini kita akan praktek switch lagi di sebelahnya, yaitu di ruangan kedua. Nah, kita ke end device, lalu klik PC, masukkan. Nah, masukkan lagi. Kita menggunakan 3 PC. Lalu kalian ke network. Lalu kalian pilih switch. Kita menggunakan PC yang awal, taruh di tengah. Lalu konekkan PC 3 ke switch. Oke. PC 4 ke switch. Lalu PC 5 ke switch. Kita ubah dulu namanya. PC 3, PC 4, dan yang terakhir PC 5. Nah, sekarang kita konfigurasikan PC-PC tersebut. Kita konfigurasikan PC 3-nya. Kalian klik, lalu kalian pilih desktop, ke IP configuration. Misalkan di sini IP-nya 10.10.10.34. Nah, untuk ininya set masnya itu 255. Sorry. 224. Oke, maaf ya. 224. Lalu konfigurasikan lagi PC 4. Klik. Pilih menu desktop. Pilih IP configuration, lalu masukkan config 10.10.10.35. Dua lima lima 224. Keluar. Kok invalid ya? Kok error ya? Kita coba lagi ya. 10.10.10.35. Enter. 35 enter. 25.255.254 keluar. Nah, lalu PC 3-nya, PC kelimanya itu kalian pilih desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.36. Enter. 255.255.224. Setelah itu kalian coba komunikasikan dengan cara mengirim paket. Nah, masukkan PC 1 ke PC 4. Sukses, berarti berhasil. Lalu kalian masukkan lagi PC 3 ke PC 5. Successful juga, berarti sukses. Lalu PC 4 ke PC 5. Berhasil juga. Nah, untuk kali ini kita akan coba praktek router ya teman-teman. Untuk routernya itu kalian masuk ke end device, lalu masuk ke sini router. Nah, sebenarnya teman-teman bebas boleh yang mana saja routernya, cuman saya ingin menggunakan yang terakhir saja, lalu simpan tengah. Nah, lalu kalian konekkan kabel dari switch ke router, lalu dari router
ke switch. Nah, kita langsung saja konfigurasikan karena ini sudah berbeda blok subnet. Jadi, komputer ini tidak bisa saling berkomunikasi. Agar bisa saling berkomunikasi, yaitu menggunakan router. Fungsi router ini menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Langsung saja masuk router. Lalu kalian ke config. Nah, kalian ke fast internet. Lalu, nah ini kan port statusnya tidak nyala ya teman-teman. Berarti kalian nyalakan saja. Nah, kalau nyala itu warnanya hijau seperti ini. Coba ya kalau kita tidak nyalakan. Nah, teman-teman, itu warnanya merah berarti tidak nyala. Kita nyalakan lagi. Untuk IP configuration-nya itu misalkan kita menggunakan IP 10.10.10.1. Nah, ininya itu 255.255.4. Oke. Nah, untuk yang kedua, pas internet 01, kita nyalakan port statusnya, lalu kita isi 10.10.10.33. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya bahwa IP di sini itu namanya IP gateway. Jadi nanti kita akan masukkan IP gateway-nya pada komputer-komputer yang ada di sini. Oke, lalu kita masukkan saja ke PC 1, pencet desktop, lalu ke IP configuration. Nah, default gateway-nya kita ganti yang tadi 10.10.10.1. Kita pakai IP yang awal, IP router yang awal. Next, lalu kita ke desktop lagi ke IP configuration 10.10.10.1. Nah, itu untuk FA 00-nya itu berarti sudah dimasukkan 10.10.10.1, maka kita ke FA 01. Nah, 10.10.10.33, maka kita masukkan ke PC 3, klik lalu IP configuration, lalu default gateway-nya diganti jadi 10.10.10.33, keluar, masukkan lagi ke PC 4, mendesktop, IP configuration, lalu default gateway-nya diganti juga 10.10.10.33. Diganti lagi di configuration, lalu ganti lagi 10.10.10.33. Oke, kita coba mengirim paket data antar sama blok subnet. Oke, kita coba untuk mengirim paket data sama blok subnetnya, yaitu kita coba PC 3 ke PC 4. Successful. Kita coba lagi mengirim paket ke PC 4 ke PC 5. Successful juga. Nah, sekarang kita ke PC 3 ke PC 5. Bisa dilihat ya teman-teman, ini sukses semua, berarti berhasil. Nah, kita coba juga ya mengirim paket PC 1 dan PC 2. Successful. Oke teman-teman, kita akan coba saling berkomunikasi dari ruangan 1 ke ruangan 2. Apakah bisa? Kita coba ya mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Pilot. Kita coba lagi ya. Emang dari awal-awalnya itu selalu pilot. Kita coba yang kedua. Teman-teman, successful ya, bisa dilihat. Kita coba lagi PC 2 ke PC 4. Pilot. Kita coba lagi. Nah, successful. Kita tuh harus mencobanya 2 kali. Kalau semuanya
yang awalnya itu pilot, maka kita coba lagi. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil. Ini ya praktek routernya teman-teman. Segini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.